dan lain-lain. Ini Pemkot Jambi isinya iblis semua. Pemkot Jambi kan nggak terima. Wah, berdebah. Kita Pemkot Jambi dibilang kerajaan Firaun, terus isinya iblis semua. Apakah mereka menanggapi tentang penyalahan perda, lalu kerugian? Oh enggak, itu nggak penting, itu nggak penting gitu. Penyalahan perda apa itu? Ganti rugi nenek veteran itu apa juga? Yang paling penting itu kerajaan Firaun. Itu yang kita permasalahkan. Yang paling penting kita dibilang iblis. Apakah iblis sifatnya mencurangi masyarakat? Nah, apakah iblis sifatnya disuruh meminta pertanggungjawaban rumah yang rusak tapi tidak dibenerin malah diberikan hoak? Nah, ini pertanyaan. Apakah iblis melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Hah? Tidak. Itu dilakukan oleh tindakan yang lebih kejam daripada iblis, yaitu manusia sendiri. Surat dari Kerajaan Firaun Pemkot Jambi. Pemkot Jambi ini isinya iblis semua. Yang kami laporkan adalah video dia yang tertanggal 3 Mei dengan judul klarifikasi surat dari Kerajaan Firaun Kota Jambi. Siswi SMP versus Pemkot Jambi. Emang udah lama diincer, punya istri simpanan katanya. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih bahas tentang siswi SMP versus Pemkot Jambi ya. Nah, ada beberapa poin nih yang Let's Go mau bahas. Yang pertama adalah Mahfud MD yang kemarin katanya mau belain si siswi ini. Nah, ternyata sekarang malah disalahin di artikel ini. Nah, yang kedua adalah Pemkot Jambi yang dia melaporkan siswi ini gara-gara apa? Cuman dibilang Firaun dan juga kerajaan iblis gitu ya. Maksudnya kerajaan Firaun yang isinya iblis semua. Ternyata gara-gara itu dilaporin, guys. Nah, jadi sekarang ujung-ujungnya masalah ini kemana? Kita bahas aja lebih lanjut. Halo Wak, di sini aku akan mengklarifikasikan surat dari Kerajaan Firaun Pemkot Jambi. Tonton video ini sampai habis, jangan sampai ada yang salah paham. Nah, jadi kita lanjut aja ngomongin tentang siswi SMP ini versus Pemkot Jambi ya. Nah, jadi SFA ini kan kemarin tuh dilaporin gara-gara tanda kutip UU ITE ya, melaporkan omongan yang mengandung sara, dan ternyata Let's Go kaget sih baca artikel ini ya. Mahfud MD itu membenarkan bahwa anak ini bersalah. Kalau yang viral belum tentu benar. Nah, gitu kata Mahfud MD. Kok Pak Mahfud kayak pahlawan kesiangan gini ya? Nah, jadi pelaporan SFA ini walaupun udah dicabut ya, kita kasih tahu awalnya gimana. Awalnya gara-gara siswi SMP ini berkali-kali nih minta dan melaporkan, menuntut keadilan. Rumah nenek saya, Pak Walkot, tolong, rumah nenek saya tuh sampai hancur lebur. Veteran ini loh Pak Walkot, saya ini cucunya. Kasihan nenek saya, rumahnya dibangun rusak lagi gara-gara apa? Lewat truk banyak melebihi muatan yang seharusnya. Nah, ini udah sampai ada videonya loh, video yang ini. Pak Pasya, tolong Pak tinjau rumah nenek kami Hapsa Pak. Permasalahan nikah sudah dari lama Pak. Karena kebijakan Bapak, rumah nenek kami jadi kayak gitu Pak. Tolonglah Pak. Nah, dia bilang, karena kebijakan Bapak Pak, rumah nenek kami jadi kayak gini. Tolong Pak, tolong. Nah, ini udah di depan-depan langsung wali kotanya nih, minta tolong. Gara-gara Bapak. Kebijakannya Bapak, dia bilang kebijakannya Bapak loh. Masanya mau diusut. Perusahaan, kamu kan minta 1,3 miliar. Pak, ada AT Pak, kami minta kayak gitu Pak. Itulah hal dari Pemkot Pak. Nanti ya. Nah, Pak Walkotnya bilang, nah itu kan salah perusahaannya, bukan kita wali kotanya. Nah, si cewek ini bilang, tapi kan Bapak pejabat, kan Bapak yang bisa memberi izin. Bapak bisa denda perusahaannya, Bapak bisa survei perusahaannya, dan Bapak bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran dan bahkan menuntut perusahaannya kalau menyalahi kebijakan yang Bapak berikan. Tapi kalau Bapak mendukung kebijakannya, memberikan izin kepada perusahaan Cina ini, nah itu salah siapa? Salah siswa SMP. Kenapa protes? Kenapa ibunya punya rumah di jalan yang harus dilewati? Ya salah neneknya. Nah, masa kayak gitu? Nah, Pak Wali Kotanya bilang, ini kan salah perusahaan. Kamu kan minta 1,3 miliar. Nah, si cewek ini bilang, itu dari Pemkot, Pak. Nah, ternyata di sini ada beberapa teori bahwa memang si SFA ini, siswi SMP ini, di-framing seakan-akan minta 1,3 M. Padahal kenyataannya tuh nggak begitu, gitu. Itulah hal dari Pemkot, Pak. Nanti ya. Nah, terus dijawab, nanti ya kita laporin kamu. Nanti ya kita urusin kamu, nanti ya rumah nenekmu roboh sendiri. Jadi gimana ini ya? Akhirnya karena sebel ya, dibuatlah video-video untuk permintaan
pertanggungjawaban dari si wali kota ini ataupun Pemkot Jambi ini mengenai si rumah nenek SFA ini. Halo Wak, di sini aku akan mengklarifikasikan surat dari Kerajaan Firaun Pemkot Jambi. Tonton video ini sampai habis, jangan sampai ada yang salah paham. Nenek kami Hapsah tidak menjual rumah dan tanah. Kedua, pihak perusahaan datang hanya 1 kali ke rumah nenek kami pada tanggal 31 Januari 2022. Ini foto ini ya, dilihat dari tembok lama yang di belakang rumah ini pada runtuh. Nah, ini sumurnya sampai bolong. Ya, memang harus bolong. Gimana cara ngambil airnya? Nah, bukan ininya, tapi maksudnya di bawahnya ini. Ini membahayakan banget loh. Belum lagi polusi udara. Bisa buat penyakit kulit. Ini kasihan nih, SFA udah veteran. Terus keluarga miskin. Kita lihat ya dari rumahnya aja kan kita ngerasa bahwa ini keluarga yang kurang berkecukupan gitu. Udah nggak berkecukupan, dizolimin lagi. Nah, jadi di sini kabarnya Pemkot Jambi ini, Pak Gempa ini yang lagi viral ini nih, yang katanya punya istri simpanan yang kabarnya ya. Itu tuh bilang udah 3 kali kok kita menyambangi ini rumah nenek SFA ini minta perjanjian, tapi mereka nggak mau koordinasi bareng gitu. Nah, ini dia video yang dipermasalahin Pemkot Jambi. Tapi yang kami laporkan adalah dengan judul klarifikasi surat dari Kerajaan Firaun Kota Jambi. Karena kami dibilang bahwa di sini dijelaskan surat dari Kerajaan Firaun Pemkot Jambi. Kita mau ngebahas tentang Kerajaan Firaun. Nah, ini dia omongan ini yang dibilang Pemkot Jambi. Saya tuntut ini anak kenapa? Karena ngomongin Kerajaan Firaun gitu. Sebenarnya Pemkot Jambi dan perusahaan Cina ini sudah mempunyai kerjasama yang erat. Selain melanggar Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan, Pemkot Jambi menjual kayu ke perusahaan Cina dengan truk dinas DLH. Apakah ini dibenarkan atau melanggar? Nah, dia bilang ini Pemkot Jambi ini sama perusahaan Cina juga punya MOU. Itu bukan cuma melanggar ya Perda, tapi dia juga menggunakan mobil dinas untuk menjual kayu hutan gitu. Apakah ini melanggar namanya Pak? Dengan omongannya siswi SMP ini, Pemkot Jambi marah dong. Tolong ditertibkan Pak, Pemkot Jambi ini isinya iblis semua. Sering membuat hoax kalau untuk klarifikasi. Nah, dia bilang, saya ini punya data. Kalau Pemkot Jambi ada nggak datanya? Nah, ini tolong ya Pak, ini tolong ditertibkan Pak Jokowi dan lain-lain. Ini Pemkot Jambi isinya iblis semua. Sering kasih hoax kalau klarifikasi. Nah, Pemkot Jambi kan nggak terima. Wah, berdebah. Kita Pemkot Jambi dibilang kerajaan Firaun, terus isinya iblis semua. Padahal isinya jin. Nggak tahu ya. Dia marah dan akhirnya melaporkan siswi SMP ini. Apakah mereka menanggapi tentang penyalahan Perda, lalu kerugian? Oh nggak, itu nggak penting. Itu nggak penting gitu. Penyalahan Perda apa itu? Ganti rugi nenek veteran itu apa juga? Yang paling penting itu kerajaan Firaun. Itu yang kita permasalahkan. Yang paling penting kita dibilang iblis. Apakah iblis sifatnya mencurangi masyarakat? Nah, mencurangi padahal 5 ton tapi dilanggar jadi 20 ton. Nah, ini pertanyaannya. Apakah iblis sifatnya memberikan kebijakan-kebijakan pada orang atau perusahaan yang tidak seharusnya diberikan? Nah, ini pertanyaannya. Apakah iblis sifatnya disuruh meminta pertanggungjawaban rumah yang rusak tapi tidak dibenerin malah diberikan uang? Nah, ini pertanyaan. Apakah iblis melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Hah? Tidak. Itu dilakukan oleh tindakan yang lebih kejam daripada iblis, yaitu manusia sendiri. Kalau iblis mah sekali aja, ini berkali-kali gitu. Iblis sekali aja. Ini sekali-sekali tapi bertahun-tahun. Jadi Pemkot Jambi berhak marah. Ini bukan seperti iblis gitu. Ini tindakan manusia. Iblis nggak sekejam itu kok. Nah. Gimana menurut kalian? Iblis kan paling nyuruhnya jangan sholat gitu. Hindari Tuhanmu ya. Nanti kamu saya siksa di neraka gitu. Mengajak orang-orang ke neraka. Nah, kalau manusia kan ini makan babi haram itu takut, tapi menzolimi dan mendapatkan uang haram itu nggak takut. Nah, itu manusia tuh. Memang fitnah ini si siswi SMP ini mengatakan Pemkot Jambi isinya iblis semua. Ya, salah. Nah, jadi video ini yang dilaporin sama Pemkotnya di awalnya, tapi sekarang udah dicabut laporannya karena nggak terima kita dibilang isinya Firaun semua gitu. Padahal kita kan manusia, kita adalah anggota pejabat gitu loh, dan kita dibilang isinya iblis, padahal enggak, kita manusia. Dan aku setuju sama Pemkot ini. Mana ada iblis di dalam Pemkot Jambi ini? Kerajaan Firaun salah ini gitu. Nggak ada kayak gitu. Iblis cuma mengganggu iman kita aja gitu. Dia tidak merugikan orang-orang di sekitar puluhan tahun gitu, enggak. Dan ini mana ada iblis bekerja sama perusahaan Cina? Nggak ada. Yang bisa bekerja perusahaan Cina ya sesama manusia gitu loh, yang pingin mendapatkan keuntungan gitu. Ini nggak ada nih, memang salah. Dan tapi ini juga let's go bingung ya, Pak Mahfud MD juga bilang bahwa nggak semua yang di viral itu benar gitu.
hasil mediasi yang penuh tekanan itu langsung disambut dengan gegap gempita oleh Pak Mahfud MD yang tanpa cross check langsung menuduh SFA ini bersalah, seperti pahlawan kesiangan kabarnya. Yang seolah membebaskan SFA ini dari jerat hukum, namun memberikan stempel seumur hidup bahwa si anak bersalah. Nah, ini kan gue sedikit setuju ya. Pak Mahfud MD bilang, saya akan kawal nih anak supaya nggak diapa-apain gitu. Nah, setelah dikawal dan minta maaf, akhirnya mediasi, dia bilangnya, si anak ini memang bersalah. Tanda kutip nih, let's go nggak tahu ya bersalah apa ya. Mungkin memfitnah dan sudah minta maaf tuh. Dan dia bilangnya, anak yang dilaporkan memang bersalah. Sudah minta maaf, karena emosi memfitnah kantor polisi. Nah ini let's go nggak tahu nih, maksudnya memfitnah kantor polisi ini apa ya, ujar Mahfud MD di gedung Kementerian Keuangan Selasa gitu. Di sini kesimpulannya Pemkot Jambi ini bersalah melakukan pembiaran bahkan pembelaan atas perusahaan asing, perusahaan Cina ini yang melanggar peraturan Pemkot sendiri, tapi mereka tidak terima disebut Firaun dan iblis gitu. Atas perilakunya, let's go belain Pemkot Jambi nih. Gak ada iblis, itu cuma manusia. Itu let's go belain Pemkot Jambi ya, let's go bukan Sarah, bukan apa. Masa Pemkot Jambi dituduh iblis? Ya nggak mungkin lah, itu manusia full. Tapi sebenarnya ini tuh kesalahannya bukan di wali kota Jambi dan apa-apa ya. Maksudnya bukan kesalahan, tapi fokusnya. Ini menurut sumber ini mengatakan pengalihan isu ini itu gara-gara Pemkot Jambi yang salah melaporkan anak di bawah umur gitu. Harusnya si Gempa ini, orang ini harusnya dipecat nih gara-gara bikin blunder ngelaporin anak SMP gitu. Melakukan profiling, melakukan klarifikasi gitu, tapi untuk menyelamatkan muka dan jabatan dia ngotot agar SFA ini minta maaf gitu. Jadi dia cuma pengen SFA ini minta maaf, saya pengen kamu minta maaf, ngatain kita kerajaan Firaun dan iblis gitu. Kalau masalah kamu dengan perusahaan Cina itu rumahnya rusak, itu urusan kamu. Ya kamu minta sama perusahaan Cinanya, jangan minta sama saya dong. Saya cuma nggak terima, kamu harus minta maaf aja gitu. Nah, bahkan ada berita bahwa Pak Gempa Awaljon ini, pelapor siswi SMP di Jambi ini, itu dikuliti warganet. Katanya disebut ada rangkap jabatan gitu, bahkan punya istri simpanan. Nah, kan Lesko kemarin udah bilang, jangan sampai harta-harta atau istri-istrinya itu diawasin sama netizen. Ini hartanya berapa? Tas istrinya dapat dari mana? Oh, ini istri simpanan. Nah, kabarnya ini bapak ini punya istri simpanan gitu, dari berita dari sumber ini ya, bukan Lesko yang bilang. Jangan salahin Lesko loh. Itu dia berbahayanya kalau kita udah punya jabatan seperti Bapak Wali Kota, Pemkot, dan yang lain, ini kita memang harus jadi orang baik ya. Jadi kalau misalnya warga kita, bener kata Aldi Taher gini ya, warga mintanya apa? Minta diganti, ya kita gantiin warga. Yang milih Pak Wali Kota siapa? Kan warga, bukan perusahaan Cinanya. Walaupun perusahaan Cina yang danain mungkin ini ya pertanyaan gitu. Tapi yang milih kan warganya. Aldi Taher ternyata tidak seburuk itu, let's go rasa. Karena dia bilang bahwa jabatan kerja di pemerintah adalah bosnya siapa? Bosnya rakyat. Rakyatnya mau apa? Oh, mau ini ya kita kerjain. Rakyatnya minta diusut warga orang Cina ini, ya perusahaan Cina ya kita lakuin. Warganya bilang rumah saya runtuh gitu, tolong minta keadilan ya kita lakuin gitu. Jangan warganya minta keadilan, bukan salah saya dong. Salah kamu, kenapa milih saya gitu. Dan nggak terima dengan hal-hal sepele kayak kerajaan Firaun, iblis. Itu Pemkot mau loh ngeluarin duit, bayar ke polisi, bayar lawyer gitu. Coba bayar lawyer tuh harganya berapa sih? Setahu lihat gue, bayar lawyer ini puluhan juta gitu. Daripada kalian bayar lawyer, puluhan jutanya dikasih si nenek SFA ini, lumayan bisa bangun tembok itu. Daripada kalian bayar lawyer, terus menang juga nggak dapat apa-apa kan dari si SFA ini, nggak dapat apa-apa. Kecuali kalian punya motif tertentu ya itu. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.